Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, untuk itu kita mulai pertemuan kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk anak-anak Ustadz semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas materi yang berjudul Menjelajah Masyarakat Indonesia. A. Norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. Keberagaman norma dan adat atau kebiasaan di Nusantara merupakan anugerah yang tak terhingga sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Norma dan kebiasaan dalam suatu masyarakat tumbuh didasarkan oleh jiwa masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, kita akan menemukan berbagai perbedaan adat dan kebiasaan antar daerah. Adat istiadat merupakan sebuah ungkapan yang artinya segala aturan, ketentuan, tindakan yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun. Nah, tiap-tiap daerah itu memiliki corak dan budayanya masing-masing dan menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi-tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman di daerah Toraja. Mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan di dalam gua. Di daerah Bali, mayat dibakar atau ngaben. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Nah, pada umumnya, kebudayaan daerah merupakan budaya asli dan telah lama ada serta diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Nah, kebudayaan kita ini sekarang ini sebenarnya merupakan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di masa lalu. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan memaparkan beberapa contoh adat istiadat yang masih dilestarikan di daerah Indonesia. Yang pertama, suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Cidenreng dan dari Luwu. Di wilayah Tanah Toraja juga digelar Tondok Lilna. Nah, Tondok Lilna lapongan bulan tanah matahari Olo. Nah, yang artinya secara harfiahnya itu negeri yang bulat seperti bulan dan matahari. Wilayah ini dihuni oleh satu etnis atau etnis Toraja. Nah, Tanah Toraja memiliki kekhasan dan keunikan dalam tradisi upacara pemakaman yang disebut dengan Rambutuka. Di Tanah Toraja, mayat itu nggak dikubur, melainkan diletakkan di tongkonan atau sebuah gua gitu untuk beberapa waktu. Jangka waktu peletakan ini bisa lebih dari 10 tahun sampai keluarganya memiliki cukup uang untuk melaksanakan upacara yang pantas bagi si mayat. Setelah upacara, mayatnya dibawa ke peristirahatan terakhir dalam gua atau dinding gunung. Selanjutnya yang kedua, ngaben, pembakaran jenazah di Bali. Ngaben merupakan upacara pembakaran mayat khususnya oleh mereka yang beragama Hindu. Agama Hindu merupakan agama mayoritas di Pulau Bali. Di dalam pancayatnya, upacara ini termasuk dalam pitrayatnya, yaitu upacara yang ditunjukkan oleh roh leluhur. Makna upacara ngaben pada intinya adalah untuk mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Seorang pedanda mengatakan manusia memiliki bayu, sabda, dan idep. Nah, setelah meninggal, bayu, sabda, dan idep itu dikembalikan ke Brahma, Wisnu, dan Siwa. Upacara ngaben biasanya dilaksanakan oleh keluarga sanak saudara dari orang yang meninggal sebagai wujud rasa hormat seorang anak terhadap orang tuanya. Upacara ini biasanya dilakukan dengan semarak, tidak ada isak tangis, karena di Bali ada suatu keyakinan bahwa kita tidak boleh menangisi orang yang telah meninggal, karena itu dapat menghambat perjalanan sang arwah menuju tempatnya. Hari pelaksanaan ngaben
ditentukan dengan mencari hari baik yang biasanya ditentukan oleh pedanda. Beberapa hari sebelum upacara ngaben itu dilaksanakan, keluarga dibantu oleh masyarakat akan membuat badai dan lembu yang sangat megah terbuat dari kayu, kertas warna-warni, dan bahan lainnya. Badai dan lembu ini adalah tempat meletakkan mayat. Yang ketiga, suku Dayak. Sejak abad ke-17, suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaan tubuh melalui tindik di daun telinga. Tak sembarangan orang bisa menindik diri, hanya pemimpin suku atau panglima perang yang mengenakan tindik di kuping. Sedangkan kaum wanitanya, mereka menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar kuping atau daun telinganya. Menurut kepercayaan mereka, semakin besar pelebaran lubang daun telinga, maka akan semakin cantik dan semakin tinggi status sosialnya di masyarakat. Kegiatan-kegiatan adat budaya ini selalu dikaitkan dengan kejadian penting dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Berbagai kegiatan adat budaya ini juga mengambil bentuk kegiatan-kegiatan seni yang berkaitan dengan proses inisiasi perorangan seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ataupun acara-acara ritus serupa selalu ada unsur musik, tari sastra, dan seni rupa. Kegiatan-kegiatan adat budaya ini disebut pesta budaya, yang merupakan manifestasi dari aktivitas kehidupan budaya masyarakat yang merupakan miniatur yang mencerminkan kehidupan sosial yang luhur. Gambaran wajah, apresiasi keseniannya, gambaran identitas budaya setempat. Kegiatan adat budaya ini dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka dan masih terus berlangsung hingga saat ini, sehingga seni menjadi perekam dan penyambung sejarah. Jadi dapat disimpulkan yang disebut dengan kebudayaan adalah pikiran, karya, teknologi, dan rangkaian tindakan suatu kelompok masyarakat. B. Arti penting keberagaman konteks norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. 1. Arti penting bagi diri sendiri. Norma seperti telah dibahas sebelumnya memiliki arti yang sangat baik bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam konteks pribadi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, kodrat manusia bergeser menjadi makhluk sosial. Hal ini disebabkan sejak lahir sampai meninggal, manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan manusia lainnya. Dalam pergaulan dengan manusia lainnya, tiap-tiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan diri sendiri. Ada manusia yang mempunyai kepentingan yang sama, dan ada pula yang mempunyai kepentingan berbeda, bahkan ada pula kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Pertentangan antara kepentingan manusia itu dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat apabila dalam masyarakat tidak ada tata tertib atau norma yang mengaturnya. Rasa tenang dalam hati akan tercipta apabila kita sebagai pribadi mampu melaksanakan norma dengan baik. Seperti apabila kita selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka hati kita akan terasa lebih tenang. Yang kedua, arti penting bagi masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma memiliki arti yang sangat penting. Norma mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib dan damai. Keinginan setiap orang dalam masyarakat pasti berbeda. Adanya berbagai keinginan dan lebih jauhnya kepentingan dalam masyarakat ini menyebabkan dalam masyarakat mudah terjadinya pertentangan. Agar pemenuhan kebutuhan setiap manusia itu berjalan secara teratur, tidak terjadi benturan antara kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan sesama. Diperlukan pengaturan, petunjuk hidup, aturan atau patokan yang biasa disebut norma. Sebagai kaidah atau aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, norma dapat mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. Dengan menaati norma, maka tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tertib, lebih aman, rukun, dan damai. Suasana masyarakat yang taat terhadap norma yang berlaku dapat membentuk suatu kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. C. Menghargai keberagaman norma dan kebiasaan dalam lingkungan masyarakat. Keberagaman norma dan kebiasaan akan semakin mudah ditemukan dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam masyarakat perkotaan.
Masyarakat perkotaan seringkali dibentuk oleh masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang membawa norma dan kebiasaan dari daerah asal yang tentunya berbeda. Dalam pergaulan masyarakat perkotaan, berbagai perbedaan yang dimiliki tiap orang dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat terjadi apabila hilangnya tenggang rasa dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya dalam suatu masyarakat. Semua orang di dalam masyarakat memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama. Tidak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan yang lainnya. Perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri agar terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih damai. Bentuk perilaku menghargai norma dan kebiasaan yang beragam di masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Sikap menghormati norma dan kebiasaan yang berbeda. Yang kedua, menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebersamaan. Yang ketiga, sikap tenggang rasa. Dan yang keempat, menjaga kerukunan antar masyarakat. Demikian materi yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kali ini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya, tuliskan norma dan kebiasaan yang terdapat di daerahmu. Mungkin hanya sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.